Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa menjumpai teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang satu bakat yang masih ada di area relating talents, yaitu positivity. Apa itu bakat positivity? Bagi Anda yang memiliki bakat kuat positivity, Anda adalah orang yang selalu ceria, ya, selalu melihat hal-hal dari sisi yang positif. Jadi selalu berpikiran positif, selalu punya perasaan positif. Dan hal ini juga bisa menularkan kepada orang lain, yaitu bisa menjadikan bukan hanya untuk diri Anda hal positif itu, tetapi juga Anda bisa menularkan perasaan positif itu pada orang-orang di sekitar Anda atau pada orang yang bertemu dengan Anda. Nah, ibu saya itu punya bakat positivity, ya. Jadi ketika saya melahirkan yang anak yang keempat, saya tanpa diduga, ya, direncanakan sebelumnya, itu akhirnya saya operasi sesar gitu ya. Nah, tentunya kondisi ini membuat saya sedih, down gitu ya, merasa menyalahkan diri sendiri gitu ya, merasa kalah perang lah gitu ya, karena nggak ada rencana mau operasi. Nah, kemudian ibu saya kebetulan menemani waktu itu ya, kemudian beberapa jam kemudian ibu saya datang ke klinik, kemudian beliau mengungkapkan kata-kata yang sebenarnya ringan gitu ya, tetapi itu membuat saya kembali ceria gitu. Jadi beliau menyampaikan, kamu alhamdulillah beruntung gitu ya, anaknya sehat ini, kamu tuh beruntung sekali gitu. Jadi yang tadinya saya merasa sedih, merasa merasa gagal gitu ya, dan pikiran-pikiran buruk gitu ya, itu lumer gitu dengan perkataan ibu saya, kemudian senyumnya beliau gitu ya. Dan memang orang positivity ini selalu punya cara untuk menceriakan suasana. Jadi ibu saya ini kalau ibu saya itu orangnya itu humoris sekali gitu. Beliau itu jarang sekali marah, jarang sekali murung, itu jarang sekali. Ya pernah, tapi jarang sekali. Jadi selalu ceria. Dan hal ini juga tadi bisa menjadikan suasana di sekitarnya itu ceria gitu. Jadi kalau kita itu selalu kangen sama mama itu ya, selalu kangen gitu ya. Terus sekarang beliau sudah nggak ada, itu suka terkenang gitu ya. Kenapa? Karena ya itu beliau bisa menceriakan suasana gitu ya. Ketika kita misalkan ada masalah pun di sekolah atau di tempat kerja, ketika bertemu dengan beliau itu hilang seketika gitu. Kita akhirnya ketawa bareng lah, cerita bareng gitu ya. Jadi dekat lah hubungannya gitu ya. Nah, bakat positivity ini kadang orang melihatnya seperti orang yang polos itu, nggak ada serius-seriusnya gitu ya, karena tadi daya humornya tinggi gitu ya. Tetapi justru itu adalah sisi keunggulan kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena apalagi di era sekarang ya, dimana kehidupan itu semakin terasa berat gitu ya, apalagi kondisi pandemi sekarang gitu ya, dimana orang kita itu selalu menerima informasi yang kurang baik gitu ya. Nah, bagi orang positivity, apapun kondisinya itu, dia itu bisa melihat dari sisi positif, sehingga ini berefek ya secara pribadi pada kesehatan fisiknya. Kenapa? Karena 85% penyakit fisik itu dipengaruhi oleh kesehatan mental. Jadi stres gitu ya, berpikir negatif feeling gitu, itu berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, orang positivity ini keunggulannya dia bisa menjaga suasana hatinya itu selalu positif. Kenapa? Karena memandang semuanya itu dari sisi yang positif gitu ya. Ya alhamdulillah ibu saya pun jarang sekali sakit, bahkan tidak pernah masuk rumah sakit ya, berobat ke rumah sakit, kecuali terakhir ketika beliau menjelang meninggal. Itu memang sudah jalannya seperti itu gitu ya. Jadi sampai usia 73 tahun itu sehat gitu, dan ketika di CT scan gitu ya, bagian otaknya itu bersih
ya. Sampai dokter pun heran gitu, baru menemukan seusia ibu saya itu otaknya bersih gitu, nggak ada plek, nggak ada sumbatan gitu. Ini luar biasa. Nah ini saya kira ya ini berawal dari karena beliau selalu positif, selalu melihat memandang sesuatu itu dari hal yang positif. Jadi bersyukur, mudah untuk bersyukur ya. Orang positivity ini mudah untuk bersyukur, mudah untuk bahagia, dan mendorong orang pun untuk selalu bahagia. Jadi inti kekuatannya adalah memelihara semangat positif gitu ya. Jadi mama pun ya sampai usia-usia itu masih semangat untuk bisnis gitu ya, punya penghasilan sendiri walaupun dari anak di support gitu ya. Tapi ya itu tadi karena ya bagi beliau kalau punya uang ya gampang, nanti tinggal disedekahkan gitu. Jadi semangat berbaginya pun luar biasa gitu ya. Nah, apa potensi kekuatan dari orang positivity ini? Yaitu yang pertama ya, entertaining, yaitu membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi terhibur. Jadi itu tadi karena bawaannya yang selalu positif gitu ya, maka dia bisa menceriakan suasana. Jadi setegang apapun kalau bagi orang positivity itu ada aja celah untuk selalu ceria gitu ya. Nah kemudian dramatizing ya, yaitu menjadikan suatu peristiwa atau cerita lebih menarik untuk didengar. Nah, jadi orang positivity itu bisa dengan gayanya yang selalu ceria itu, maka ketika menceritakan sesuatu itu akan lebih menarik ya. Kemudian influencing, yaitu mempengaruhi pikiran dan meyakinkan orang untuk mengikuti yang diucapkannya gitu ya. Kemudian motivating tentunya, yaitu mendorong atau memberi semangat untuk mendapatkan kinerja maksimal. Nah itu adalah potensi kekuatannya. Kemudian apa tipe kekuatannya? Nah ini jika tadi ya kita rumuskan dari potensi kekuatannya, maka tipe kekuatannya yang pertama adalah entertainer tentunya, yaitu jika didukung oleh bakat communication, maka dia bisa menjadi menjadi orang yang sangat menghibur gitu ya, kreatif, dan kemudian selalu mudah untuk menghibur orang gitu ya. Ini cocoknya. Kemudian influencer tentunya. Kemudian motivator ya, karena dia selalu positif, maka dia akan mudah memberikan semangat pada orang lain, menyemangati orang gitu ya. Apalagi kalau ditunjang dengan bakat communication dan developer tentunya. Ini ada orang seperti ini ya, punya bakat positivity ini ya tadi profesi yang menarik yang bisa digeluti ada tadi sebagai entertain, kemudian bisa sebagai influencer, dan juga bisa sebagai motivator. Ya, beruntung Anda yang memiliki bakat positivity. Semoga bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.